Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa robot terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasar berdasarkan penggeraknya, robot dibagi menjadi robot beroda dan robot berkaki. Nanti robot berkaki akan dibagi menjadi beberapa jenis lagi, dan robot beroda akan dapat dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Robot beroda itu kita tahu bahwa sesuai dengan namanya, dia bergerak menggunakan sebuah alat bantu roda untuk agar si roda itu berputar ke kanan atau ke kiri atau maju ke depan. Kita membutuhkan sebuah rangkaian elektronik yang dapat membantu si robot dapat menggerakkan rodanya ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang. Rangkaian tersebut dikenal dengan rangkaian driver motor, yaitu rangkaian yang dapat menggerakkan motor penggerak roda robot itu maju ke belakang atau ke kanan dan ke kiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang driver motor yang dapat digunakan untuk fungsi itu. Harapannya dengan setelah menonton video ini kita dapat merangkai atau membuat atau mendesain sebuah rangkaian driver motor untuk keperluan proses pembuatan robot beroda. Berikut ini ya adalah sebuah rangkaian sederhana yang digunakan untuk menyalakan dan memadamkan atau mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah motor DC. Ini adalah rangkaian dasar dari sebuah rangkaian penggerak motor DC. Dari dasar rangkaian ini nanti kita akan mengetahui jenis-jenis rangkaian yang dapat kita gunakan untuk mendrive atau mengendalikan arah putaran dari motor DC atau dari sebuah aktuator. Berikutnya itu adalah rangkaian yang kalau rangkaian yang tadi, rangkaian ini itu hanya memiliki, jadi ini adalah rangkaian ini memiliki tiga atau dua komponen utama gitu ya. Ada baterai sebesar 3 volt, ini ada push on yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan atau memutus ya dan menyambung aliran arus dari baterai ke sebuah motor DC. Pastinya dia satu arah, kita tidak bisa mengubah tidak bisa bergerak dua arah gitu ya, satu arah saja. Ini ketika ini ditekan ya sudah, motor itu akan berputar searah atau berlawanan arah jarum jam, hanya satu arah saja. Ketika push on ini dilepas ya sudah, dia akan berhenti berputar. Nah, berbeda halnya dengan rangkaian ini ya. Jadi kalau kita menggunakan dua switch seperti ini adalah jenis SPDT. Jadi saklar sendiri itu terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Jadi ada istilahnya SPST, ini adalah SPST. Jadi ada dua titik gitu ya, 1 dan 2, dan dia fungsinya ya hanya on off saja. Jadi ada beberapa jenis seperti ini, macam-macam. Nah, kalau yang kita gunakan di sini di rangkaian yang kedua tadi ya, di rangkaian kedua ini itu kita menggunakan yang tipe SPDT. Jadi satu titik gitu ya, satu titik masukan dan dua titik keluaran. Nah,
ketika kita menggunakan switch jenis ini, maka kita dapat mengatur arah putaran motor itu ke arah jarum jam atau ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita lihat rangkaian ini, maka aliran arus itu akan melewati titik atau jalur yang teratas ya. Dia positif akan ke titik baterai yang sebelah atas ini, titik motor yang sebelah atas ini. Kalau yang sebelah bawah dia akan bertemu dengan titik negatif dari baterai 3 volt. Nah, ketika posisi switch dirubah ke bawah seperti rangkaian ini, maka posisi yang tadi itu akan berubah. Yang awalnya tadi itu adalah titik di sini ya, titik di atas motor DC ini itu adalah mendapatkan kutub positif dari baterai. Nah, karena posisi switch sekarang sudah berubah seperti ini, maka dia akan mendapatkan yang negatif. Sedangkan yang satunya, yang bagian bawah sini, itu mendapatkan yang positif. Sehingga pastinya motor DC akan bergerak berlawanan dengan putaran yang sebelumnya. Nah, sekarang ini masih manual ya. Kita mengubah arah putaran atau gerakan arah putaran motor DC itu masih manual. Kita perlu mengubah mode saklarnya secara manual gitu. Nah, sekarang bagaimana agar ini bisa dilakukan secara digital? Karena kan di robot beroda itu kan mestinya tidak manual gitu ya untuk merubah gerakan dari robot, kecuali memang robotnya adalah robot yang bukan otonomus ya, maka mungkin kita cukup menggunakan saklar-saklar seperti ini. Nah, kalau misalnya fungsi robot berodanya itu adalah otomatis gitu ya, tanpa ada perintah dari operator, maka tentu kita perlu rangkaian yang dapat mengubah gerakan motor, gerakan arah putaran motor secara digital. Nah, dasarnya adalah seperti ini. Kita membutuhkan sebuah transistor. Tidak hanya transistor, sebenarnya kita nanti bisa menggunakan komponen-komponen lain. Nah, untuk rangkaian awal itu atau untuk rangkaian ini itu kita masih menggunakan sebuah transistor terlebih dahulu. Jadi ada transistor, di sini ada resistornya, di sini ada dioda gitu ya. Terus di sini adalah bantuan menggunakan relay. Baru nanti di titik ini itu kita hubungkan dengan motor DC ya. Nah, untuk penjelasannya, jadi yang jelas di sini transistornya kita fungsikan atau kita atur dalam mode ini switching gitu ya, jadi transistor itu dia punya dua fungsi ya, yang sementara ini kita ketahui dia digunakan sebagai penguat atau dia juga bisa digunakan sebagai switching. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini itu dia sebagai switching saja. Jadi ketika ada input positif, dia ibaratnya akan seperti saklar tertutup gitu ya. Kalau negatif dia akan terbuka. Karena ini saklar NPN, maka dia akan dapat NPN, dia akan mendapat dia akan on ketika dia basisnya akan mendapatkan sinyal positif. Kecuali kalau dia PNP, maka ya kebalikannya, dia akan on ketika dia mendapatkan sinyal negatif. Nah, jadi kurang lebih rangkaian saklar ya untuk mengendalikan on off pada motor DC kurang lebih seperti ini.
Ya pastinya dengan rangkaian ini motor DC tidak akan bisa berubah arah gerakannya, maksud saya tidak akan bisa berubah berlawanan atau searah dengan jarum jam, hanya satu arah saja. Lalu bagaimana agar bisa dua arah? Mode rangkaiannya bisa menggunakan mode rangkaian seperti ini. Ya, jadi ya ini di ground ya, emitornya ground, ini juga sama ground, ini ada ini. Kalau kita lihat rangkaiannya sama dengan yang sebelumnya kan, di sini ada dua rangkaian sejenis gitu ya, switching transistor begitu. Cuman bedanya di sini adalah relay, jenis relay yang digunakan. Kalau ini sama rangkaiannya dengan yang sebelumnya yang sudah saya tunjukkan. Kalau yang ini relaynya menggunakan relay yang dua ini ya, apa namanya ya, dua titik masukan. Ini ada 4 ya total. Ada 4 titik luaran. Nah, dirangkai seperti ini, dan rangkaian yang paling bawah ini, rangkaian ini itu atau relay yang RL1 ini itu difungsikan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan motor DC. Tapi kalau yang RL2 itu digunakan atau difungsikan untuk mengubah arah gerakan motor DC. Awalnya itu misalnya bergerak atau berputar berlawanan arah jarum jam, maka ketika si relay ini berubah posisinya gitu ya, berubah posisi, maka dia akan putaran motor DC itu akan berubah arah juga. Jadi kita bisa menggunakan rangkaian ini untuk membuat robot yang bergerak secara otonomus, karena instruksi yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan motor DC itu menggunakan sinyal digital. Begitu juga ketika kita ingin mengubah arah putaran motor DC, itu juga kita menggunakan sinyal digital. Jadi ini rangkaian yang bisa kita gunakan. Nah, jadi ini saya ulangi. Jadi untuk rangkaian paling bawah itu digunakan untuk mengendalikan motor, dia harus nyala atau tidak ya, harus aktif atau tidak. Sedangkan yang rangkaian di atas ini untuk yang Q2 ini, transistor ini, itu digunakan untuk merubah arah putaran dari motor DC. Nah, tentu baterai yang di sini atau sumber tegangan yang di sini itu kita bisa sesuaikan dengan motor yang kita gunakan. Kalau motor yang kita gunakan itu adalah motor DC 12 volt, ya sudah, kita perlu mengganti baterai ini dengan 12 volt. Nah, rangkaian ini juga kurang lebih sama ya, memiliki karakteristik yang sama dengan rangkaian yang ini ya. Cuma bedanya kalau rangkaian ini kita menggunakan dua jenis relay yang berbeda. Tapi kalau yang ini kita menggunakan jenis relay yang sama, akan tetapi kita membutuhkan tambahan sumber tegangan lagi. Jadi ada dua sumber tegangan di sini. Oke, jadi ya karakteristiknya sama. Intinya rangkaian ini itu dapat digunakan untuk mengontrol motor DC berhenti atau berputar ya, aktif atau non-aktif, dan dapat mengatur juga arah putaran dari motor DC yang digunakan. Yaitu tadi bedanya hanya di sini, letak penggunaan jenis relaynya. Kalau ini satu jenis relaynya, tapi kalau rangkaian sebelumnya itu kan
sama menggunakan dua jenis juga, cuma menggunakan dua relay juga, cuma jenisnya yang berbeda. Nah, kalau di rangkaian sebelumnya, saya coba perlihatkan lagi, ada dua pin untuk mengendalikan si motor ini, ya, yang tadi ya on off di pin ini, ya di pin yang berhubungan dengan transistor Q1. Kalau yang transistor Q2 itu digunakan untuk arah putar. Dua pin, sama ini juga dua pin, hanya saja nanti pengendaliannya akan berbeda. Kalau rangkaian ini ketika kita kasih logika 0 di sini, ya ini logika 0, 0, 0, maka transistor itu dalam keadaan cut off ya. Nah, jadi terbuka. Nah, ibaratnya saklar itu adalah saklar terbuka, tidak ada aliran arus yang mengalir ke sini, sehingga relay itu tidak akan bekerja, tidak akan mengubah posisi switch-nya. Ya. Jadi kurang lebih keadaannya nanti seperti ini, ketika ini 0, ya ini posisinya sudah benar seperti ini, sesuai dengan gambar. Kalau sesuai dengan gambar posisi dari relay seperti ini, maka ya motor tidak akan berputar, ya tidak akan bergerak kan, tidak akan bergerak. Nah, tapi ketika kita misalnya yang ini yang Q2 gitu ya, transistor Q2 ini, rangkaian ini yang di atas, ketika pin arah putaran A itu kita kasih logika 1, ya kita kasih logika 1, maka transistor dalam keadaan saturasi ya, ibarat kalau saklar, dia adalah saklar tertutup, artinya ada aliran arus yang menuju ke relay terus ke ground, sehingga membuat switch ini, saklar ini itu akan berpindah posisi ke sini, sehingga memungkinkan membuat motor DC itu akan berputar positif ke sini, ya negatifnya ke sini. Kalau yang ini tadi kan masih 0, ya, sehingga posisi saklar sudah seperti ini, maka motor DC akan berputar. Nah, kalau kita ingin mengubah arah putaran motor DC ke arah sebaliknya, ya sudah, kita kasih saja sinyal 0 di sini, yang tadinya 1, logika 1, sekarang kita kasih 0 di sini, sehingga ini dalam keadaan saklar terbuka gitu ya, cut off. Dan ini kalau kita kasih 1, maka ini akan aktif ya, aktif, sehingga relay akan membuat switch itu berubah posisinya, posisi switch akan berubah, sehingga ini akan berputar dan akan berlawanan dengan arah sebelumnya. Ya, jadi untuk menggerakkan motor DC ini, itu kita cukup memberikan nilai salah satu pin ini, itu kita kasih logika 1. Kalau ingin stop, ya kita kasih logika 0 semua, ini 0, ini 0, maka dia akan berhenti. Kalau kita ingin menggerakkan, ya salah satu harus 1, tidak boleh semuanya 1. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, kalau ingin merubah arah putaran, ya dari 1 pin ini saja. Untuk on off, ya pin ini yang digunakan on off di motor DC-nya ini, untuk motor DC-nya ini. Oke, jadi ini ada dua model gitu ya, ada dua model rangkaian, prinsipnya sama, fungsinya sama, digunakan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan motor DC dan juga mengatur arah putaran motor DC. Hanya saja bedanya adalah dalam proses pengoperasiannya. Sama-sama 2 pin, tapi dia memiliki teknik yang berbeda untuk mengatur motor DC. Oke, berikutnya. Nah, selain menggunakan transistor itu ya, kita juga bisa memanfaatkan komponen IC namanya ULN 2003.
Jadi di dalam IC ini, nanti kalian coba mungkin perlu lihat datasheetnya gitu ya. Jadi di dalam ini itu sudah ada transistor ya, transistor Darlington ya, di dalamnya sudah ada itu. Sehingga kalau kita menggunakan ini ya lebih rasanya akan lebih praktis kalau ketimbang kita menggunakan transistor seperti ini. Jadi IC ini kita bisa manfaatkan untuk membuat driver motor juga. Nah, ini saya pikir sama ya dengan rangkaian yang awal tadi. Terus berikutnya, selain kita menggunakan ini, selain dapat menggunakan transistor ya untuk membuat sebuah driver motor, kita juga bisa memanfaatkan beberapa IC yang di dalamnya itu sebenarnya fungsinya sama sebagai driver motor. IC driver motor macam-macam ya IC-nya, atau contohnya cukup banyak IC yang dapat digunakan. Di sini saya menunjukkan ada dua, L293 dan L298. Ini adalah bentuk atau pin ya dari IC L293. Jadi ada 16 pin. Ada 16 pin untuk di dalamnya sendiri itu ada dua driver motor. Ada dua driver motor. Nah, ini adalah tabel beserta ininya ya, tabel fungsi dari setiap pin di L293. Misalnya ini, nah ini untuk pin VCC1 itu adalah pin yang perlu dihubungkan ke sumber tegangan 5 volt. Dia adalah digunakan untuk tegangan internal IC. Kalau yang VCC2 ini itu digunakan untuk atau dihubungkan ke bisa 4,5 volt sampai 36 volt. Ya, nanti kalian bisa cek di datasheet gitu ya. Ini untuk, jadi pin 8 ini untuk sumber tegangan motor DC. Kalau kita menggunakan motor DC yang 12 volt ya sudah, pin 8 ini kita hubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Tapi kalau yang pin 16 kita mesti menghubungkan ke sumber tegangan 5 volt. Terus pin 4, 5, 12, 13 itu kita hubungkan ke ground. Terus apa ini lagi ya, enable pin 9, oke. Pin 9 itu digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan channel 3 dan 4. Ini karena kan tadi saya sampaikan dia IC-nya itu di dalamnya ada dua rangkaian driver motor. Artinya satu chip ini itu bisa kita gunakan untuk mengendalikan dua motor DC ya. Mengendalikan dua motor DC. Terus, nah ya, jadi ini pin 9 itu digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan motor DC yang terhubung di IC. Terus pin 36, 11, 14 dia adalah output ini. Oke, I36, 11 sama 14. Oh ya, jadi 36 atau kita lihat gambar ininya ya, IC-nya 3 dan 6. Nah, ini 3 dan 6 itu yang dihubungkan ke motor DC ya, untuk driver motor yang pertama. Untuk driver motor yang kedua itu outputnya itu ada di 4Y sama 3Y. Jadi 4Y sama 3Y dihubungkan ke motor DC, 1Y, 2Y dihubungkan ke motor DC yang lain. Jadi ada dua motor, karena kan ada dua driver motor di dalamnya. Nah, untuk mengendalikan arah putaran
motor DC yang terhubung ke 1Y sama 2Y, itu kita bisa mengaturnya melalui pin ini 1A dan 2A. Jadi 1A dan 2A ini digunakan untuk mengendalikan motor DC yang terhubung di 1Y dan 2Y. Begitu juga yang ini 3A 4A itu digunakan untuk mengendalikan arah putaran dari motor DC yang dihubungkan ke pin 14 atau 11, 4Y dan 3Y. Nah, ini sudah ada rangkaiannya ya. Saya pikir ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kurang lebih seperti itu. Ini ground, ini sumber tegangan untuk motor, ini sumber tegangan untuk internal IC-nya. Nah, ada 2 motor gitu ya, motor 1, motor 2. Oke, terus nah ini kebetulan enable-nya sudah dijadikan 1 ke 5 volt ya. Jadi artinya si motor 1, motor 2 itu speed-nya, kecepatan putarannya tidak bisa diatur lagi karena dia sudah dihubungkan dengan 5 volt. Nah, kalau kita ingin mengatur kecepatan dari motor 1 atau motor 2, maka pin enable ini, enable 1 sama enable 2 itu dihubungkan ke pin PWM. Entah itu PWM-nya dari microcontroller atau dari yang lain. Tapi pada umumnya ke microcontroller. Ya, jadi pin enable-nya itu dihubungkan ke situ, kita atur speed-nya melalui pin tersebut. Itu yang L293. Kalau yang L298 bentuknya seperti ini. Nah, bedanya ya selain bentuk fisik, nanti kita coba cek lagi ya. Saya pikir kalau yang untuk L298 itu arusnya bisa sampai 2 ampere ya. Tapi kalau yang L293 itu saya pikir cuma 1 ampere. Ya nanti kita coba cek lagi ya di datasheet. Oke, ini nah sekarang yang L298 kurang lebih sama isinya, itu ada 2 driver motor juga. 2 driver motor ya di dalamnya. Nah, ini ada 15 pin, kalau tadi itu ada 16 pin. Kalau ini ada 15 ini ya. Ada 15 ini nama-nama pinnya begitu, dan ini juga sama dengan yang sebelumnya. Ini ada nama pin beserta fungsi-fungsinya. Intinya sama dia punya pin enable ya, enable yang sama digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor juga, sama dengan yang L293. Jadi ya intinya sama sih, ini punya 2 driver motor. Oke, ini motor stepper saya pikir tidak dulu ya. Kita fokus dulu untuk rangkaian driver motor DC atau rangkaian pengendali dari motor DC. Ya, baik. Jadi seperti itu intinya kita bisa membuat sebuah rangkaian untuk mengatur gerakan motor DC itu. Kita bisa menggunakan komponen utama transistor ya, seperti ini. 2 transistor, ini juga 2 transistor. Bedanya adalah di jenis relaynya. Atau kita juga bisa menggunakan atau memanfaatkan IC driver motor seperti L293 atau L298 ya tadi, L298, atau ada IC yang lain yang bisa kita gunakan. Ya baik, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Kita sudah membahas tentang rangkaian driver motor. Baik, saya akhiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.